Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.1.A.6 Demonstrasi kontekstual. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh saya sendiri, Setiawati, JKP Angkatan 7 dari TKIT Alfitroh Salatiga. Salam dan bahagia. Saya ditemani oleh Bapak Muhammad Gusti sebagai fasilitator dan Ibu Tri Eliawati sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran: JKP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, dan pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Berikut adalah panduan pertanyaan wawancara seperti yang ada di LMS. Berikut adalah lanjutan pertanyaan wawancara. Wawancara sesi yang pertama yaitu dengan Bu Nur Afifah SPD dari TKIT Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Nur. Ya, ini saya ini untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai. Ini saya ya benar ya, bisa dimulai benar? Iya, terima kasih. Nah ini untuk panduan pertanyaannya untuk yang nomor 1. Nah ini selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan mental. Sebenarnya kami akan berbincang masih di dilema dan maupun rujukan moral itu sebenarnya dalam seharian itu kita akan menemuinya, terutama ketika ada cerita itu ada suatu keputusan yang diambil sama benarnya, dan yang kedua itu ada rujukan moral di mana kita harus mempertimbangkan kami dalam menghadapi dilema ini tentunya sebelum mengambil keputusan apa yang bisa menekan resikonya nanti dan kita menemukan titik-titik yang relevan tentunya yang kita sesuaikan dengan SPP maupun peraturan sekolah. Pembenaran kita siapa ini pihak yang Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. untuk mengambil keputusan tentunya kita akan mengidentifikasi bahwa ini merupakan keputusan nantinya bisa berguna untuk jangka pendek, jangka panjang, individu atau kelompok, ini berdasarkan kepentingan atau kita kesetiaan. Jadi ini tentunya kalau dalam mengambil keputusan itu memang kita mempunyai timbang-timbang yang kita ambil itu berdasarkan
ya, lain halnya jika nanti kita tujuannya. Nah, ada individual di antaranya juga selalu identifikasi mencari bukti sebelum mengambil keputusan dan tindakan. Tentunya sudah kita pertimbangkan bahwa pilihan ini atau alternatif ini sudah bisa kita terapkan setelah tentunya ini kebaikan dan yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kebiasaan dalam yang pada situasi harus memilih di antara dua ini yang relevan dengan menghadapi keputusan saya untuk tindakan yang selanjutnya itu akan sesuai dengan keputusan ke depan juga nanti kami akan ini ya mempertimbangkan tentang asas pengambil keputusan dan bagaimana kita akan mengikuti tugas hasil akhir. oh iya Terus yang satunya apapun yang ini kita tentunya supaya keputusan ini diambil itu bisa digunakan untuk semua anggota keluarga dalam artian satu lembaga ini ya. iya Intinya keputusan ini tidak bertentangan dengan aturan yang ada di sekolah dan keputusan ini memberikan rasa berbasis keadilan pada semua anggota keluarga. terima kasih Bu. Untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini belum anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kenyamanan diri, karena dilema ini dua-duanya itu Iya. dua-duanya itu penting kalau dilihat saat ini. Kalau kita mau keluar dari dalam mengambil keputusan tentunya harus melakukan pertama ya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga apapun yang kita lakukan menjaga dirinya sehingga kalau bisa Bagus sekali Bu, maksudnya yang ada dengan ahli ya. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi sangat menarik buat ya, dan tentunya pasti kita berhadapan dengan beberapa tantangan dalam kasus dilema etika itu ketika kita mengambil keputusan tentunya keputusan nanti kan akan melibatkan melibatkan. anggota keluarga satu lembaga Iya. Nah itu kadang itu keputusan itu misalkan saya rasa sudah adil ini sesuai dengan aturan ini akan diprioritaskan dengan tujuan kita jangka panjang dan sebagainya terkadang ada anggota yang merasa belum sesuai dengan keinginannya. Nah yang itu yang kita ingin menjelaskan paradigma gitu. Dan tantangannya yang kedua adalah terkadang keputusan yang kita ambil dengan aturan yang lama itu kadang sama-sama kita mau menjalankan aturan ini atau kita mau mengikuti kebenaran itu. Kita tak kalau bisa-bisanya sih pengennya dua-duanya bisa sejalan, tapi kita nanti harus mengambil satu keputusan di mana salah satu itu yang menjadikan prioritas kita. Dan
apakah belum langsung menyelesaikan jadwal atau memiliki jadwal khusus menyelesaikannya berbentuk prosedur, ya, seperti apa yang beliau jalankan selama ini. Untuk kasus-kasus dilema ini kadang ini ada dua versi. Yang pertama kalau Dua versi. insidental, misalkan masalah kecil, misalkan ada lambat dan sebagainya itu bisa kita selesaikan misalkan hari itu juga di tanpa jadwal. Tapi kalau misalkan ketika dilema etika ini terjadi pada proses pembelajaran dari guru, dalam pembelajarannya memiliki dilema, itu kita sampaikan di forum diskusi dulu, dan nanti kita akan mencarikan solusi melalui kawan-kawan itu. Tentunya saya akan mereview peraturan tersebut dan mencari bukti yang relevan dalam bentuk jadwalnya. Kita jadwal dalam jadwal pertemuan itu, meskipun nanti keputusan itu kan murni ya dari kepala sekolah, namun sebelumnya kita sudah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu adakah seseorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu junior dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Support system belum ada, karena dari beliau-beliau itu yang menemukan karena Untuk yang terakhir, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat guru petik dari pengalaman beliau sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika. Jadi pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut seperti apa? pada sesi dilema etika ini ada beberapa hikmah tentunya buat yang bisa diambil bahwa kita itu selaku pimpinan tentunya harus memiliki rasa kepedulian terhadap apa yang kita bikin. Tentunya kita akan mewujudkan keadilan. Tapi dalam rangka mewujudkan keadilan itu kita harus juga mengacu pada peraturan yang berlaku Ya, betul sekali. sehingga dari keputusan yang kita ambil itu bisa adil dan sesuai dengan aturan, serta bisa memberikan Itu saja dulu, terima kasih atas waktunya, sangat menginspirasi sekali. Nanti sudah ada kasus dilema etika dan pengalamannya sangat menarik sekali, dan tantangannya juga ternyata tantangannya juga tidak hanya satu dua ya, karena memang melibatkan banyak orang gitu ya Bu ya, karena keputusan ya, pengambilan keputusan tentunya akan berdampak, dan dampaknya yang diharapkan tentunya berdampak yang positif. Terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara sesi yang kedua dengan Bu Suharni SPDI dari TK Nidaul Hikmah. Assalamualaikum Bu Herli. Oke, selamat pagi. Ini Bu Herli, saya ada kepentingan sedikit mewawancarai Bu Herli terkait tugas di Universitas Muhammad boleh ya Bu Herli ya? Bisa dimulai? Ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Herli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan hubungan moral? Monggo. mengidentifikasi ya, Oke. identifikasi kasus ya. Selama ini yang
penyelesaian kan itu memang biasanya kita dihadapkan ada beberapa permasalahan beberapa kasus yang kadang tidak hanya satu ya, tapi namanya bisa beberapa kasus ya, sehingga akhirnya kita yang mana dulu yang kita selesaikan adalah semua kasus penyelesaian segera dan untuk diputuskan untuk segera. Jadi kita dulu kita pelajari kasusnya, jenis kasusnya gitu ya. Kemudian kita mau mengidentifikasi mana yang perlu diselesaikan dulu. Jadi ada beberapa kasus di beberapa kasus hubungan, kemudian mana yang memang sangat mendesak kita itu yang Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bunda Dini menjalankan pengambilan keputusan keuangan dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama berat dan sama-sama mengandung nilai keberhasilan. jangka ada efeknya, maksudnya efek dari apa ya kasus itu, maksudnya misalkan ada kegiatan itu ya ada efeknya, itu lebih banyak efek atau manfaat itu yang mana itu Artinya menimbang-nimbang juga ya, Iya. ya mana yang lebih penting begitu ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Tuhan dilakukan selama ini? ya. Jadi ketika ada kasus itu ya, Ya. berarti prosedurnya itu ada beberapa kasus, kemudian kita identifikasi antara ini ya kemanfaatannya, ya, kemudian efek dari kemanfaatnya tentu semua bermanfaat. Cuman manfaatnya itu untuk yang ada yang mungkin cuma beberapa saat gitu ya, atau ada juga yang itu sampai dirasakan sampai lama gitu Iya, ya, jangka panjang. jangka panjang gitu ya. Nah, itu nanti kita apa ya, kita dari tahapan ini mau melakukan dari kasus itu, kemudian kita identifikasi dan dipilih mana yang semuanya baik, tapi mana yang lebih prioritas dulu untuk dikerjakan ya bersama-sama gitu. Walaupun untuk yang lainnya bisa mungkin karena ada time ya kita udah schedule misalkan ada ini dilaksanakan juga ketika yang pertama itu sudah dilaksanakan dan ini misalkan kok ini ada kasus yang sama, bisa jadi yang kasus itu karena belum dilaksanakan yang tidak bisa lain tahu ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Jadi ketika ini ya manfaat saya jadi manfaat yang kita dan apa ya dulu ya pas awal sekolah ada kemudian kita dengan dulu kita akan ini ada kasus seperti ini dan ini gitu ya. Iya. Nah kenapa saya memutuskan seperti ini gitu, saya jelaskan kemanfaatannya, kemudian prioritasnya gitu, jadi semua guru bisa apa ya menerima. Oh iya, terima kasih. Terus selanjutnya yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini. Jadi dalam memutuskan keputusan pada kasus dilema etika itu tentunya ada tantangan. Nah, menurut Bu Herni, tantangan itu apa saja ya? Tantangan ya kalau dari apa ya mungkin dari dalam diri ya maksudnya kan kita sudah Lagi nurani. apalagi perempuan gitu ya, perempuan
bagaimana gitu ya, terus nanti kan tidak terima, terus bagaimana gitu, terus saya harus apa harus menyikapinya bagaimana gitu, tapi saya harus memutuskan A atau B gitu ya. Harus bagaimana itu apakah Untuk yang nomor 6, apakah Barbie memiliki sejarah natakal jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Barbie langsung menyelesaikan di tempat atau Barbie memiliki jadwal khusus? melihat kasusnya, melihat kasusnya seperti apa gitu. Jika memang kasusnya itu kok kayaknya ada apa ya namanya penyelesaian yang butuh waktu yang agak lama, bertahap gitu kan, ada yang bertahap ya. Misalkan kasus tentang kedisiplinan misalkan, Iya. ketika ada yang itu kan butuh beberapa prosedur ya, ada maksudnya kan tidak langsung diputuskan gitu ya, ada itu, tapi ada yang memang harus kasus itu minta segera untuk diputuskan, yaitu jadi kadang-kadang ya ada itu nih, ada jadwalnya gitu, ada tahapan-tahapannya, kadang juga ya memang kita itu ada segera diputuskan ya, tidak usah menunggu besok atau dijadwalkan, tapi segera Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Barbie dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? jadi ada ya, karena ada sih, maksudnya ada dalam satu sekolahan kan ada kepala sekolah, kemudian ada bidan-bidan yang ketua bidan, kalau mungkin di sekolah dasar itu wakil kepala gitu ya, wakil kepala atau wakil guru gitu, dan wakil siswaan dan juga sebagai wakil kepala sekolah. Dan kita kan ada sekolah seperti itu, jadi ada nggak ada lagi kan berhasil di situ namanya kalau dari wakil-wakil itu saya imbang menjadi memutuskan gitu. Jadi ada yang membantu, kemudian ketika memang masalah itu ya sampai ya tingkatannya tinggi gitu ya, karena ada yang satu ya. Untuk yang selanjutnya, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Barbie dari pengalaman dalam mengambil keputusan di pernikahan? Pengalamannya seperti apa? Ya, jadi sebagai pimpinan ya, jadi kepala suatu sebagai pimpinan itu memang saat dimana harus memutuskan sesuatu, yaitu dan ketika itu memang untuk kepentingan yang lebih baik ya, maksudnya untuk kepentingan Iya. orang banyak, Iya. perasaan kasihan Iya, misalkan, kasih. ada perasaan ya gimana, tapi itu untuk kebaikan lembaga, untuk kebaikan bersama ya harus apa ya gitu ya, maksudnya ya harus segera Kebaikannya demi segera diputuskan gitu ya. iya, harus jadi ketika ada masa jadinya, ketika memang diputuskan ya segera diputuskan biar nanti tidak menimbulkan permasalahan yang baru ya, jadi harus diputus itu sehingga selesai gitu ya, sehingga tidak menimbulkan masalah yang malah butuh apa namanya penyelesaian lagi. Mungkin itu saja berbagi beberapa hal yang sudah kita obrolkan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi wawancara. 1. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada
dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Secara umum, dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika sudah baik. Kedua kepala sekolah yang saya wawancarai sudah memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Namun, belum semua langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan dilakukan. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan, perbedaan? Kira-kira yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Persamaan hasil wawancara antara 2 kepala sekolah yang saya wawancara yaitu sama-sama dalam mengambil keputusan. Ada kalanya perlu musyawarah dengan dewan guru ketika kasus itu butuh waktu atau jadwal khusus. Sama-sama menyatakan bahwa dalam memutuskan sebuah keputusan ada kalanya diputuskan di tempat dan ada kalanya harus meluangkan waktu khusus. Semua itu tergantung sifat kasusnya. Sama-sama mempunyai tantangan dalam menyelaraskan keadilan antara kedua belah pihak dengan keputusan yang diambil. Perbedaan dan merupakan hal yang menonjol dari hasil wawancara antara 2 kepala sekolah yang saya wawancarai, yaitu untuk kepala sekolah yang pertama, persentase menggunakan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan lebih besar dibanding kepala sekolah yang kedua. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Kepala sekolah yang pertama menyatakan hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah keberanian dalam memutuskan dan mempunyai rencana ke depan, yaitu ketika memutuskan dengan mempertimbangkan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Sedangkan kepala sekolah yang kedua menyatakan hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah kebermanfaatan dari masing-masing kasus dan mempunyai rencana ke depan ketika memutuskan akan melihat kebermanfaatannya sejauh mana. Yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya selaku seorang guru yang menjadi pemimpin pembelajaran akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru lain dengan mengacu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, kejelasan suara, tulisan di video atau blog naratif Anda, format apa yang Anda gunakan, sudahkah Anda mengujinya, membacanya, dan melihat hasilnya, membayangkan bila orang lain membaca tulisan Anda. Saya menggunakan format video berupa presentasi dan refleksi serta rekaman wawancara dengan suara dan tulisan yang jelas untuk melaporkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin terkait laporan hasil wawancara terhadap 2 orang kepala sekolah. Durasi, panjang waktu tulisan, apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau apakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan intisari materi yang Anda ingin sampaikan. Durasi waktu wawancara untuk setiap satu sesi atau kepala sekolah kurang lebih 12-13 menit untuk menggali informasi terkait panduan pertanyaan yang telah disediakan di LMS. Untuk durasi keseluruhan video laporan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini kurang lebih 30 menit. Video yang saya buat menggunakan aplikasi Canva dan Filmora. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.